Saya, Dr. Desika Natalisa, akan menyampaikan tips kesehatan tentang demam berdarah denggi. Apa itu DBD? Demam berdarah denggi atau disebut dengan DBD disebabkan oleh virus denggi. Virus denggi ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan golongan Aedes lainnya. Virus denggi ditularkan dari seorang penderita ke orang lain melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, pada virus denggi ini akan ada masa inkubasinya. Masa inkubasi virus denggi bisa berlangsung 4-7 hari. Masa inkubasi adalah jarak waktu antara virus pertama masuk ke dalam tubuh sampai gejala pertama kali muncul pada DBD. Nah, pada virus denggi tentunya akan ada timbul tanda dan gejala. Yang pertama, demam tinggi mendadak, bisa terlihat pada gambar. Yang kedua, nyeri pada otot. Yang ketiga, sakit kepala parah dan sakit pada bagian belakang mata. Keempat, muncul ruam pada kulit. Nah, ruam pada kulit ini sering kita bilang adalah peteki ataupun bintik-bintik merah pada tubuh. Yang kelima, mual dan muntah. Yang keenam, terjadi pendarahan pada hidung, gusi, mulut, dan juga saluran cerna. Yang ketujuh, adanya memar pada kulit. Lalu, pada DBD akan terjadi fase demam. Fase demam pada DBD dimulai muncul daripada hari pertama sampai dengan hari ke-7. Nah, di hari pertama sampai hari ketiga, fase demam DBD ini akan terjadi peningkatan suhu tubuh yang sangat tinggi. Suhu tubuh pada fase demam DBD akan mencapai 40 derajat Celcius. Lalu, di hari keempat sampai hari kelima akan terjadi fase kritis. Fase kritis ini di mana virus denggi akan mulai menurun pada suhu tubuh. Suhu tubuh bisa mencapai 37 derajat Celcius. Nah, di fase kritis ini kita seringkali miss. Jadi, di fase kritis ini seharusnya perlu perawatan intensif yang dilakukan di rumah sakit ataupun vaskes terdekat. Nah, lalu di hari ke-6 sampai ke-7 akan ada fase penyembuhan. Fase penyembuhan ini akan mulai muncul di fase demam DBD, yaitu fase penyembuhan dimulai dari trombosit tubuh kita akan naik. Nah, apa yang dapat kita lakukan pada saat pertolongan pertama DBD? Yang pertama adalah konsumsi banyak air putih. Kenapa perlu konsumsi banyak air putih? Karena pada demam akan terjadi dehidrasi tubuh. Ketika tubuh dehidrasi ataupun kehilangan cairan, kita perlu perbanyak konsumsi air putih. Yang kedua, kompres. Kompres sangat membantu agar demam lebih cepat reda, sehingga suhu tubuh akan kembali normal. Yang ketiga, memberikan obat penurun panas. Obat penurun panas harus diberikan sesuai dengan anjuran dokter ya. Yang keempat, berikan makanan kaya nutrisi. Memberikan makanan kaya nutrisi juga akan membantu untuk memulihkan virus denggi agar lebih cepat hilang. Yang kelima, jika kondisi bertambah parah, mohon segera ke vaskes terdekat ya, agar dapat diberikan pertolongan pertama. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah DBD? Kita dapat mencegah DBD dengan 3M+. Yang pertama adalah menguras tempat penampungan air. Yang kedua, menutup rapat semua tempat penampungan air. Yang ketiga, mengubur barang-barang bekas yang berpotensi menampung air. Kenapa? Karena ketika ada terjadi penampungan air, maka akan dapat menyebabkan nyamuk akan bertambah banyak, sehingga dapat membuat virus Aedes aegypti juga akan semakin bertambah. Nah, plusnya adalah yang keempat, pasang kasa dan kelambung nyamuk. Yang kelima, jangan menumpuk ataupun menggantung baju terlalu lama ya. Yang keenam, gunakan lotion atau krim anti nyamuk. Tipsnya adalah, pilih lotion yang mengandung ekstrak serai, lavender, geranium, lemon balm, ataupun peppermint yang sudah terbukti tidak disukai nyamuk. Semoga tips dari saya dapat menjadi berkat. Terima kasih.